Nang saikungnya sudah parah separuh jalan sekalinya siup. Begitu ada nang setengah tinggal seperempat jalan lagi sekalinya apa tergugur. Alhasil tidak semuanya kau sampai. Yang sampai itu istimewa. Begitulah kehidupan kita di dunia. Kita semuanya tahu. Alhamdulillah. Yang bagus itu adalah beribadah. Tapi semua orang tidak bisa. Tidak semua orang kau beribadah. Kita semua tahu bahwasanya yang paling tepat itu adalah taat. Tapi karena semua orang kau taat. Kita semua tahu dengan ilmu yang kita ketahui baik melalui guru-guru dan apa saja bahwasanya maksiat itu mudarat. Tapi tidak semua orang bisa meninggalkan maksiat. Akan terjatuh. Itulah sudah dunia. Itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah menguji kita di dunia ini, diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah kepada aku, kata Allah. Tapi dalam hal tertentu nanti dia lupa. Itu ujian Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ujian yang cuma sebentar ini, yaitu 60-70 tahun yang kita akan hadapi di dunia ini, hendaklah kita betul-betul menggunakannya semaksimal mungkin, sebagus mungkin. Bagaimana caranya supaya kita bisa bermain indah dan betul-betul maksimal dalam menggunakan modal yang diberi Allah Subhanahu wa taala? Tiada lain jalannya kecuali al-ilm. Barang siapa yang ingin dunia pakai ilmu, barang siapa ingin akhirat pakai ilmu, barang siapa ingin keduanya pakai ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama. Kalau cuma ilmu umum, nanti dia kalau dia sukses dia sombong. Kalau dia cuma punya ilmu umum, nanti kalau dia pintar dapat jabatan, jangan-jangan korupsi. Kalau dia nanti cuma ilmu umum, tapi kalau dengan ilmu agama, insya Allah paling tidak dia akan keren, paling tidak dia akan paham, paling tidak dia akan malu dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tumpuan ilmu untuk membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat adalah ilmu agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu mengetahui halal dan haram. Jadi mana yang halal, mana yang haram jelas. Kadang-kadang orang kan bingung, ini halal apa ini haram. Ada yang bingung, ada yang pura-pura bingung, yang pura-pura tidak tahu. Ada yang sudah tahu haram tetap dianu dan lain sebagainya. Maka manusia ini bermacam-macam, tergantung daripada taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Alhamdulillah kita berkumpul malam ini untuk mengagungkan Allah, mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan Nabi Muhammad di hati kita. Jadikan Nabi Muhammad di rumah kita. Jadikan Nabi Muhammad di lingkungan kita. Jadikan Nabi Muhammad adalah selalu yang kita fikirkan. Di antara apa yang diriwayatkan daripada Syekhina Murabbi Arwahina Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, beliau itu ditanya, ya Syekh, kenapa kalau bikin acara maulid susah? Kata beliau, aku bilanya hendak turun baca maulid, aku lepaskan semua pikiran yang lain, aku fokus untuk berpikir tentang Nabi Muhammad SAW sampai akhir maulid. Jadi tidak boleh ada pikiran yang lain. Pada waktu baca maulid, tidak ada pikiran yang lain kecuali Nabi Muhammad SAW. Yang ada pikiran handphone, yang ada pikiran keluarganya, hilangkan semuanya, fokus untuk Nabi Muhammad SAW. Akhirnya apa yang terjadi? Allah Ta'ala bukakan bagi beliau, Masya Allah, Allah berikan kemuliaan dan lain sebagainya. Pernah lihat bersekumpul itu kalau misalnya baca maulid, kalau tangan maulid tidak ada, duduk, bagus, fokus dan sebagainya. Begitu. Seharusnya kita mencari contoh daripada guru-guru kita. Sedangkan kita ya masih baca macam-macam karena kita masih lihat handphone dan lain sebagainya. Dulu gak ada handphone ya. Nah, nanti insya Allah mudah-mudahan suatu saat kita kepengen bikin acara maulid, handphone semuanya disita. Ya Pak. Jadi jangan ada hubungan dunia luar, kita cuma punya hubungan dunia satu yang langsung aksesnya kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau tanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tatkala kita masih punya hubungan sana hubungan sini, tidak sempurna, enggak lurus dan lain sebagainya. Kita punya ruangan sendiri, kita punya dimensi sendiri. Jangan ada yang lain masuk di dalamnya, dimensi yang akan langsung tembus kepada hadrat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tiada lain yang paling istimewa yang akan membahagiakan kita, yang akan menyenangkan kita, yang menjadi sukses kita kecuali satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan majlis-majlis seperti ini diramaikan oleh Allah, diperbanyak orang-orang yang hadir di dalamnya, kemudian dikabulkan hajat-hajat sahibul majlis dengan besar, mudah-mudahan jadi 10 tingkat nanti insyaallah. Rabbul alamin. Gabul insyaallah. Mudah-mudahan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagi Allah Taala mudah.
Bagi Allah Ta'ala itu gampang. Bagi Allah Ta'ala tidak mengurangi kekayaan Allah, tidak mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta segalanya kepada Allah. La tas'alibna Adam hajatan fas'alillah alladhi babuhu la yuhjabu. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya Adam hina yus'al yaghdabu. Janganlah engkau meminta kepada manusia anak Adam, mintalah kepada Allah yang pintunya tidak pernah tertutup. Allah murka kalau kamu tidak minta kepadanya. Sedangkan anak Adam kalau kamu mintanya dia marah. Bedanya gitu. Kalau manusia kamu minta, dimarahi. Tapi kalau Allah kamu tidak minta, dimarahi sama Allah Ta'ala. Jadi minta sama Allah, minta sama Allah, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara guru-guru kita mengatakan, aku alhamdulillah mulai lagi halus. Aku selalu meminta kepada Allah hajat yang terkecil seperti apapun. Sampai-sampai kadang-kadang aku lupa mandak cok baju, aku minta sama Allah, ya Allah berikan petunjuk mana cok baju. Padahal sesuatu yang ringan. Tapi sebenarnya itu hanya sebuah pendidikan bahwasanya dia menggantungkan hidupnya dengan Allah, menggantungkan dirinya dengan Allah, tidak pernah lupa dengan Allah walaupun cuma masalah yang kecil cok baju, kadek kelupanan di mana-mana minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang lain yang lebih besar. Manusia kadang-kadang sombong, dia merasa hebat, nggak perlu doa, dia malas doa, dia kira dia bisa dengan tanpa pertolongan Allah. Nggak bisa, nggak bakalan. Minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta selalu minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan tanggung minta. Kalau minta sama Allah, minta rezeki 700.000 miliar dolar Amerika. Amin ya rabbal alamin. Bagi Allah sama saja, tidak ada yang berat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita semua gantungkanlah diri dengan Allah, hubungkanlah diri dengan Nabi Muhammad, lupakan yang lain. Yang lain itu cuma saja, fata morgana. Yang lain itu cuma mainan-mainan saja. Yang lain itu cuma fasilitas-fasilitas pelengkap saja. Tapi tujuan kita kenyang Allah dan Nabi Muhammad, tidak ada yang lain. Tatkala kita menuju Allah, menuju Nabi Muhammad, perlu berkeluargalah. Tatkala kita menuju Allah, menuju Nabi Muhammad, perlu mobil, beli. Tatkala kita menuju Allah, menuju Nabi Muhammad, perlu perluasan tanah, beli. Kalau kita menuju Allah, menuju Nabi Muhammad, perlu pakaian baru, tukar. Dan begitu seterusnya. Semuanya dilandasi Allah, dilandasi Nabi Muhammad. Tidak ada tujuan yang lain. Jangan tujuannya beli pakaian datangnya untuk pamer. Jangan tujuannya beli handphone supaya dipuji orang. Jangan tujuannya untuk ini dan lain. Itu salah. Tujuannya cuma satu, Allah wa Nabi Muhammad. Kalau ternyata menuju kepada Allah dan Nabi Muhammad saya perlu duit, minta sama Allah, cari duit. Kalau ternyata untuk menuju Allah dan Nabi Muhammad saya perlu tempat, cari tempat. Kalau menuju Allah dan Nabi Muhammad saya perlu mobil, beli mobil, dan begitu seterusnya. Tapi semua yang engkau lakukan hanya untuk Allah dan Nabi Muhammad. Berusaha untuk seperti itu. Kalau kamu sudah bisa seperti itu, fa inna hizballahi humul ghalibun. Pasukan Allah yang menang. Pasukan setan yang tujuannya nanti untuk pamer, yang tujuannya untuk cari muka, yang tujuannya untuk cari pujian orang, yang tujuannya untuk cari viral, yang tujuannya untuk apa lagi? Banyak macam-macam. Semuanya akan hilang. Itu hizbus syaitan. Itu adalah kelompoknya syaitan. Fa inna hizballah, pasukan Allah humul ghalibun, mereka yang menang siapa? Yang tujuannya Allah dan untuk menuju Allah melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang menang. Lihat saja nanti pasti kejadian seperti itu, pasti kalah bertaan yang lain-lainnya. Ini yang menang adalah Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan majlis kita majelis yang penuh dengan keberkahan, majelis yang diagungkan di dalamnya ilmu, diagungkan di dalamnya Allah, diagungkan di dalamnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menyeluruhlah keagungan itu sehingga berkah dalam majelis-majelis kita, dalam keluarga kita, anak-anak kita, orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf